Sistem akuntansi negara Jepang. Akuntansi dan pelaporan keuangan di Jepang mencerminkan gabungan berbagai pengaruh domestik dan internasional. Suatu perubahan besar dalam akuntansi diumumkan pada akhir tahun 1990-an untuk membuat kesehatan ekonomi perusahaan-perusahaan Jepang menjadi semakin transparan dan membawa Jepang lebih dekat dengan standar internasional. Pemerintah nasional masih memiliki pengaruh paling signifikan terhadap akuntansi di Jepang. Regulasi akuntansi didasarkan pada 3 undang-undang, hukum komersial, undang-undang pasar modal, dan undang-undang pajak penghasilan perusahaan. Hukum komersial diatur oleh Kementerian Kehakiman atau MOI. Hukum tersebut merupakan inti dari regulasi akuntansi di Jepang dan yang paling memiliki pengaruh besar. Perusahaan milik publik harus memenuhi ketentuan lebih lanjut dalam Undang-Undang Pasar Modal atau Securities and Exchange Law (SEL) yang diatur Kementerian Keuangan. Tujuan SEL adalah untuk memberikan informasi dalam pengambilan keputusan investasi. Tahun 2001 dibentuk Badan Standar Akuntansi Jepang atau Accounting Standard Board of Japan atau ASBJ dan lembaga pengawas terkait yang dikenal sebagai Lembaga Standar Akuntansi Keuangan atau Financial Accounting Standard Foundation (FASF). Hukum komersial mewajibkan perusahaan-perusahaan besar untuk menyusun laporan konsolidasi. Selain itu, perusahaan yang mencatatkan saham harus menyusun laporan keuangan konsolidasi sesuai dengan SEL. Laporan keuangan yang wajib dilaporkan oleh perusahaan Jepang meliputi neraca, laporan laba rugi, laporan usaha, proposal atas penentuan penggunaan laba ditahan, dan schedule pendukung. Sistem akuntansi negara Brazil. Tradisi akuntansi di Brazil memberikan pilihan informasi yang dibutuhkan oleh petugas pajak dan kreditor. Pengaruh dari pemerintahan, peraturan perusahaan, dan kebijakan pajak dalam akuntansi adalah hal dasar yang sangat penting. Warisan kebudayaan Portugis adalah faktor yang mempengaruhi akuntansi di Brazil. Tahun 1850 telah ditetapkan Peraturan Perdagangan Dasar. Hukum perusahaan pada tahun 1976 berisi tentang persyaratan dasar, perintah persiapan, laporan keuangan, dan pengungkapan untuk perusahaan yang sahamnya tercatat di bursa. Comissão de Valores Mobiliários atau CVM (SEC) mengeluarkan standar akuntansi untuk perusahaan yang terdaftar di pasar modal sebagai tambahan. Pasar modal Brazil masih termasuk pasar kecil, namun merupakan salah satu pasar utama di Amerika Latin dan pertumbuhannya penting. Profesi akuntan di negara Brazil belum begitu berkembang, tetapi Institut Akuntan Brazil atau IBRACON dan Dewan Akuntansi di Federal telah mengeluarkan standar akuntansi yang diterima secara umum sebagai prinsip akuntansi yang bertujuan untuk mengembangkan akuntansi di negara ini. Seperti di Prancis dan Italia, sistem akuntansi di Brazil memberikan preferensi untuk kebutuhan informasi dari kreditur dan otoritas pajak. Seperti di negara lainnya, pengaturan aturan pemerintah, hukum perusahaan, dan perpajakan dalam akuntansi relatif besar. Karena Brazil merupakan jajahan Portugis, maka sistem akuntansi di Portugis memberikan dampak yang besar pada sistem akuntansi di Brazil. Comissão de Valores Mobiliários atau CVM merupakan lembaga pasar modal di Brazil yang bertugas untuk menetapkan standar akuntansi untuk perusahaan publik. Instituto Brasileiro de Contadores atau IBRACON dan Conselho Federal de Contabilidade atau Dewan Akuntansi menerbitkan standar akuntansi berdasarkan prinsip akuntansi yang berlaku umum dengan disetujui oleh CVM. Saya Sampurna, Nur Muhammad Sampurna dari kelompok 5. Perkenalkan, saya akan membahas tentang sistem perbankan negara Brasil. Portugis dan Banco do Brasil adalah bank yang aset terbesar di Brasil dan Amerika Latin. Dan ketiga, dengan nilai pasar yang tinggi, bank yang mempunyai kantor pusat di Brasilia ini berdiri pada tahun 1808 dan merupakan banyak bank yang aktif tertua di Brasil, serta salah satu lembaga keuangan tertua di dunia. Bank ini dikendalikan oleh pemerintah Brasil, namun sahamnya diperdagangkan di Bursa Efek Sao Paulo dan saja mengikuti praktik manajemen perbankan standar internasional atau Basel Accord. Sejak tahun 2000, bank ini merupakan salah satu dari 4 bank yang mendapatkan
keuntungan terbesar di Brasil. Selain itu, Unibanco, Bradesco, dan Standard Brasil dengan Saki Ekonomi Katedral, Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico Social, Bank Amazoni, dan Bank Timur Laut. Serta Bank Brasil merupakan salah satu dari 5 bank BUMN yang memiliki oleh pemerintah Brasil menurut filosofi dari perusahaan. Bank Brasil ini mempunyai visi yang menjadi bank yang kompetitif dan menguntungkan, mempromosikan bangunan berkelanjutan, dan Brasil memenuhi fungsi efisien publik. Sistem perpajakan antara Jepang dan Brasil. Sistem perpajakan negara Jepang. Perpajakan Jepang dimiliki beberapa bagian, yaitu pajak negara dan pajak pemerintah daerah. Terdiri dari pajak daerah provinsi dan pajak daerah kelurahan. Pajak negara mencakup pada pajak penghasilan, sedangkan pajak daerah mencakup pada pajak kendaraan, pajak penduduk, dan lain sebagainya. Untuk sistem B, perpajakan negara Brasil. Sistem pemajakan yang diterapkan Brasil hampir sama seperti di Indonesia, menerapkan sistem campuran. Untuk wajib pajak dalam negeri residen diterapkan prinsip forward income, sementara untuk wajib pajak luar negeri non-residen diterapkan prinsip source income. Hubungan negara Brazil dan negara Jepang. Merujuk kepada hubungan bilateral Brazil dan Jepang, Jepang pertama kali membangun hubungan diplomatik dengan Brazil pada tahun 1895. Jepang menggunakan hubungan luar negeri untuk mempromosikan perdagangannya dengan Brazil setelah PD2. Investasi langsung digunakan untuk mengembangkan bisnis di Brazil. Kebanyakan emigran Jepang ditemukan di Brazil ketimbang di negara-negara lainnya, membuat Brazil memiliki jumlah demokrasi yang signifikan di Brazil. Menurut jejak pendapat pelayanan dunia BBC 2013, 71% orang Brazil memandang pengaruh Jepang secara positif, dengan hanya 10% yang mengekspresikan pandangan negatif, membuat Brazil menjadi salah satu negara paling pro-Jepang di dunia. Tingkat pendidikan antara negara Jepang dan negara Brasil. Tingkat pendidikan negara Jepang. Pendidikan di Jepang mencakup pendidikan formal di sekolah, pendidikan moral di rumah, dan pendidikan masyarakat atau pendidikan seumur hidup. Wajib belajar pendidikan dasar dan menengah berlaku untuk penduduk berusia 6 tahun hingga 15 tahun. Penduduk terdaftar yang memiliki anak usia wajib belajar akan menerima pemberitahuan untuk memasukkan anak ke sekolah. Sebagian besar lulusan sekolah menengah pertama melanjutkan sekolah menengah atas. Sekolah negeri atau sekolah umum diselenggarakan oleh pemerintah prefektur atau pemerintah kota, dan kadang-kadang oleh pemerintah pusat. Sebagian besar sekolah dasar negeri dan sekolah menengah pertama negeri dikelola pemerintah kota. Sebagian besar sekolah menengah atas dikelola oleh pemerintah prefektur dan kadang-kadang oleh pemerintah kota. Sekolah swasta diselenggarakan oleh badan hukum. Tingkat pendidikan negara Brazil. Sistem pendidikan Brazil mencakup lembaga-lembaga pemerintah atau federal, negara-negara bagian dan kota madya, serta lembaga swasta. Jenjang pendidikan dimulai dari tingkat prasekolah, sekolah dasar atau tingkat dasar 1, dan tingkat menengah atau tingkat kedua, sampai universitas dan tingkat pasca sarjana. Pendidikan wajib bagi anak usia 7-14 tahun. Undang-Undang Dasar Brazil tahun 1988 mengalokasikan sekurang-kurangnya 25% dari pendapatan pajak negara untuk pendidikan. Di tahun 2000, 91% dari semua anak-anak Brazil usia 10-14 tahun bersekolah. Pemerintah federal mendirikan sekurang-kurangnya 1 universitas federal di setiap negara bagian. Pada tahun 1996, amandemen baru Undang-Undang Dasar dibuat memungkinkan bagi para profesor dan ilmuwan asing untuk menjadi pengajar di Universitas Brazil. Kini di Brazil ada lebih dari 1.000 program pasca sarjana yang memiliki dosen pengajar yang mutunya setara dengan institusi sejenis di negara-negara maju. Masa depan ekonomi Brazil terletak paling vital pada perbaikan pendidikan guna mencapai hasil produktivitas yang besar sekali. Kurangnya modal manusia menjadi penghalang tunggal terutama bagi pertumbuhan. Laporan keuangan negara Jepang. Pada negara Jepang, perusahaan yang didirikan menurut hukum komersil diwajibkan untuk menyusun laporan wajib yang harus mendapat persetujuan dalam rapat tahunan pemegang saham yang berisi 1. Neraca, 2. Laporan laba rugi, 3. Laporan atas perubahan ekuitas pemegang saham, 4. Laporan bisnis, 5. Jadwal terkait. Catatan yang menyertai neraca dan laporan laba rugi menjelaskan kebijakan akuntansi dan memberikan detail pendukung.
laporan usaha berisi garis besar usaha dan informasi mengenai operasi, posisi keuangan, dan hasil operasi. Sejumlah schedule pendukung juga wajib dibuat terpisah dari catatan atas laporan keuangan, seperti 1. Perubahan dalam modal saham dan cadangan wajib. 2. Perubahan dalam obligasi dan utang jangka panjang, jangka pendek. Perubahan dalam aktiva tetap dan akumulasi depresiasi. 4. Aktiva dalam penjaminan. 5. Jaminan utang. 6. Perubahan dalam provisi. 7. Jumlah yang terhutang kepada dan yang tertagih dari pemegang saham pengendali. 8. Kepemilikan ekuitas dalam anak perusahaan dan jumlah lembar saham perusahaan yang dimiliki oleh anak perusahaan tersebut. 9. Piutang yang berasal dari anak perusahaan. 10. Transaksi dengan direktur, auditor wajib, pemegang saham, pengendali, dan pihak ketiga yang menimbulkan konflik kepentingan. 11. Remunerasi yang dibayarkan kepada direktur dan auditor wajib informasi. Ini disusun untuk 1 tahun tunggal, berdasarkan suatu induk perusahaan dan diaudit oleh auditor yang berwenang. Perusahaan yang mencatatkan sahamnya harus menyusun laporan keuangan sesuai dengan Undang-Undang Pasar Modal atau SL, yang secara umum mewajibkan laporan keuangan dasar yang sama dengan hukum komersial ditambah dengan laporan arus kas. Ramalan arus kas untuk 6 bulan ke depan dimasukkan sebagai informasi tambahan dalam laporan Kementerian Keuangan. Laporan lamaran lainnya juga dilaporkan. Secara keseluruhan, jumlah pelaporan lamaran perusahaan sangat besar di Jepang. Namun informasi ini hanya dilaporkan dalam laporan wajib dan jarang sekali disajikan dalam laporan tahunan untuk pemegang saham. Laporan keuangan negara Brazil. Dari segi akuntansi, setiap anggota federasi adalah entitas spesifik akuntansi. Masing-masing memiliki rekening terpisah dari yang lain, di mana masing-masing anggota terdiri dari legislatif, yudisial, dan eksekutif. Di negara Brazil ini, dalam hal administrasi keuangan dilakukan secara terpusat atau sentralisasi. Hal ini bisa dilihat terutama di 3 hal, yaitu 1. Sentralisasi anggaran, 2. Sentralisasi manajemen sumber daya kas, dan 3. Sentralisasi manajemen akuntansi. Implementasi IPSAS dengan perbandingan standar akuntansi Brazil yang diterapkan pada sektor publik atau SP Conference NBCT. IPSAS 24 penyajian informasi anggaran dalam laporan keuangan. Pernyataan ini mensyaratkan perbandingan anggaran dan angka-angka timbul dari eksekusi anggaran untuk dimasukkan dalam laporan keuangan entitas yang diperlukan atau untuk memilih untuk membuat publik tersedia anggaran yang ditujui mereka dan untuk yang mereka oleh karena itu bertanggung jawab kepada publik. Standar ini mensyaratkan pengungkapan dari penjelasan tentang alasan untuk perbedaan material antara anggaran dan aktual angka. Kesesuaian dengan persyaratan standar ini akan pastikan entitas sektor publik memenuhi kewajiban akuntabilitas mereka dan meningkatkan transparansi laporan keuangan mereka dengan menunjukkan kepatuhan dengan anggaran yang disetujui. Untuk yang mereka harus bertanggung jawab pada publik dan di mana anggaran dan laporan keuangan disusun atas dasar yang sama. Kinerja keuangan mereka yang mencapai hasil dianggarkan. Berikut adalah daftar dari standar akuntansi Brazil yang diterapkan pada sektor publik atau SP Conference NBCT. NBCT TSP 1 penyajian laporan keuangan. NBC TSP 2 laporan arus kas. NBC TSP 3 kebijakan akuntansi, perubahan estimasi akuntansi, dan kesalahan. NBC TSP 4 pengaruh perubahan kurs valuta asing dan penjabaran laporan keuangan. NBC TSP 5 biaya pinjaman. NBC TSP 7
investasi pada entitas asosiasi dan anak. NBC-TSP 8, Controlled Joint Venture atau Joint Venture. NBC-TSP 9, pendapatan dari transaksi kompensasi. NBC-TSP 12, persediaan. NBC-TSP 23, transaksi pendapatan tanpa pertimbangan atau pajak dan transfer. NBC-TSP 24, penyajian informasi anggaran dalam laporan keuangan. NBC-TSP 26, penurunan nilai aset cash generator. NBC-TSP 27, aset biologi dan hasil pertanian. NBC-TSP 30 yaitu instrumen keuangan pengungkapan. Pasar modal negara Jepang. Tokyo Stock Exchange yang didirikan pada tahun 1878 merupakan badan hukum dan memiliki hak lebih dalam lingkup pemerintahan. Tokyo Stock Exchange meliputi 80% dari omset saham negara. Trader utama adalah pemilik surat berharga institusional. Di Jepang, pemilik individu hanya memiliki 20% yang terlibat dalam bursa saham dan 80% termasuk dalam organisasi keuangan perusahaan, asuransi, dan korporasi. Pemilik tidak memperhitungkan dividen di awal 1990. Dividen 70 kali lebih murah daripada harga saham pasar. Metode perdagangan utama adalah pelelangan dua arah secara terbuka. Hingga 80% dari semua saham yang diperdagangkan di negara tersebut dijual di Tokyo Stock Exchange. Negara Brazil. Brazil memiliki salah satu bursa saham paling canggih yang disebut BM dan F. Bovespa yang didirikan pada tahun 2008 oleh penggabungan Brazil Mercantile dan Future Exchange atau disebut dengan BM dan F, dan Sao Paulo Stock Exchange atau disebut dengan Bovespa. Bursa Efek Sao Paulo didirikan pada tahun 1890. BM dan F Bovespa yang terintegrasi menawarkan sejumlah produk untuk diperdagangkan seperti saham, ETF, future, komoditas, forward, opsi, obligasi, perusahaan, dan pemerintah, dan lain-lain. Hampir 450 perusahaan terdaftar di Bovespa. Semua perdagangan ekuitas dan derivatif ekuitas berlangsung di Bovespa pada platform perdagangan elektronik berbasis pesanan yang disebut Mega Bolsa. Bursa saham terbesar kedua di Brazil adalah Bursa Efek Rio de Janeiro atau disebut dengan BVRJ yang memperdagangkan obligasi dan mata uang pemerintah. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf.